Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-azizil hakim, al-alimil hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin, an-nabiyil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hukama, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan kami mengawali jumpa kita di tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijrah ini, bertepatan dengan 6 Oktober 2022 Masehi, di masjid penuh hikmah dan berkah ini, dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tanpa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, kesehatan, serta kemampuan untuk menunaikan tugas dan melewati tantangan-tantangan serta ujian dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mendapat informasi yang terus dikuatkan, bahkan dalam sambutan, bahwa acara ini dimulai dengan perhatian dan santunan terhadap anak-anak yatim. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu, karena tidak mudah untuk melakukan kegiatan itu, yang memang tidak semua hamba Allah bisa melakukan hal yang istimewa itu. Saya sebut istimewa karena perhatian terhadap anak yatim mendapatkan tempat yang luar biasa, baik dari Al-Quran pun demikian dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyantuni, memperhatikan anak yatim itu bisa menghadirkan seketika kelembutan dan sifat-sifat kasih sayang yang mungkin sebelumnya terpendam. Karena itu Bapak melihat anak yatim saja, itu kelembutan dan sifat kasih bisa langsung muncul, apalagi dengan membelai, memberikan perhatian. Dua, memberi perhatian terhadap anak yatim itu bisa berdampak hadirnya kemudahan yang Allah bisa datangkan di balik kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami saat beraktivitas. Karena itu di dalam Quran, skema infak yang diberikan kepada 5 golongan pokok, itu urutan ketiganya anak yatim, Pak. Ada di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 215. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berinfak, kepada siapa mesti diberikan? Maka kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair." Katakan, viralkan, jika ingin berbagi, berikan yang terbaik, maka salurkan kepada 5 golongan. 1, lil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu tidak dizakati, tapi diinfaki, dan itu posisi nomor 1. Bahkan nanti di ayat-ayat lain, Bapak pun kalau sudah sukses sekarang, itu nanti ada pesan kuat, Bu, di Quran surah ke-46, di ayat yang ke-15, Al-Ahqaf ayat 15. Jika Anda sudah sukses berkarir, kata Allah, mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, hal yang pertama harus dibagi kebahagiaan itu kepada orang tua dulu. Jangan-jangan kata Al-Quran, isyaratnya ikhtiarmu itu kecil, mungkin hanya 30%. Ibu yang dulu menangis memohon kepada Allah dalam sholatnya supaya anaknya berhasil, ayah yang dulu mencangkul, berkeringat, peluh, itu mungkin sahamnya yang lebih tinggi. Karena itu falamma balagha arba'ina sanatan, kalau sudah ada kematangan dan kenyamanan didapatkan, maka sekalipun itu diraih dengan ketidakadaan orang tua, tetap berikan bakti terbaikmu. Itu nomor 1. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat ini dibagi 2. Bisa kerabat zawil arham, ada adik, ada kakak,
ada paman, ada saudara. Bisa juga yang kedua, jaril junubi, teman-teman, kolega. Jangan sampai, mohon maaf, sekarang mungkin ada hakim yang sukses, tapi di sisi lain ada teman-teman hakim yang sedang butuh perhatian. Ada keluarganya yang mungkin pernah ditinggalkan. Ada anak-anak yang dalam keadaan yatim. Itu posisi nomor 2. Yang ketiga baru wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang yang berada di garis bawah kesejahteraan. Kemudian yang kelima ibnus sabil, yang tengah mengalami kesulitan dalam beraktivitas di perjalanan. Jadi tingginya perhatian Al-Quran ketika diriset, ternyata salah satunya berdampak kepada pemerhati itu yang bisa melahirkan kemudahan saat mengalami situasi-situasi yang sulit tertentu. Puncaknya kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Jika ada yang konsisten melakukan itu, perhatian terhadap anak yatim sampai dia wafat, aku garansi kata Nabi, dia akan dekat denganku seperti 2 jari ini di akhirat. Lalu Nabi menunjukkan jari telunjuk beliau dan jari tengahnya. Semoga semua kita tanpa kecuali dengan apa yang telah diawali di acara hari ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tidak cukup dengan amin, konsisten dulu itu. Dan konsisten itu tidak mudah, Pak, karena butuh 9 tingkatan, Bu. Ada konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten.